Keesokan harinya, Riko nampak mengerjapkan matanya saat mendengar notifikasi di ponselnya berkali-kali. Bukannya segera mengambil ponselnya di atas nakas, pria itu justru terkekeh saat melihat sang istri yang masih berada di pelukannya. Bayangan percintaannya semalam langsung memenuhi pikirannya, ia merasa bangga karena menjadi orang yang pertama untuk wanita itu. "Terima kasih, sayang." Gumamnya lalu mengecup puncak kepala istrinya itu dengan gemas. Lalu mengusap lembut bahu polos wanita itu dengan lembut, namun itu justru memancing gairahnya. "Bangunlah, sayang. Aku menginginkanmu." Bisiknya tepat di telinga Olive, namun wanita itu sama sekali tak bergeming. Semalam Olive sangat kelelahan setelah melayani suaminya yang tak berkesudahan itu, kemudian ia langsung tertidur hingga kini. Sepertinya wanita itu masih berada di alam mimpi, hingga tak membuatnya bergeming dari tidurnya. Beberapa saat kemudian ponsel Riko berdering dengan nyaring, lalu ia segera mengambilnya di atas nakas. Ia menyesal kenapa semalam tak mematikan ponselnya, ia sudah berencana libur kerja hari ini dan akan menghabiskan waktunya bersama istrinya di rumah. "Om Sony," gumamnya saat melihat siapa yang menghubunginya pagi-pagi seperti ini. Kemudian ia segera menjawab panggilan tersebut. "Ya Om, ada apa?" ucapnya. "Rick, Sarah sedang di rumah sakit. Dari kemarin dia tidak mau makan, bahkan ia mengancam akan bunuh diri jika kamu tak datang." "Mohon Sony," ayahnya Sarah. "Bagaimana keadaan Sarah, Om?" tanya Riko memastikan. "Buruk, cepatlah kemari," perintah Sony kemudian. "Baiklah, saya akan segera ke sana," sahut Riko. Ia nampak menghela napas panjangnya setelah menutup panggilannya. "Maafkan aku," gumamnya seraya menatap Olive yang masih tertidur. Kemudian dengan pelan ia memindahkan kepala Olive ke atas bantal, lalu membenarkan selimutnya. Setelah itu Riko bergegas ke kamar mandi, sepertinya pria itu mandi dengan kilat. Karena tidak sampai 15 menit sudah nampak rapi dengan pakaian kerjanya. "Istirahatlah, sayang. Kamu pasti sangat kelelahan," gumamnya saat menatap istrinya yang masih terlelap di atas ranjangnya. Kemudian ia mengecup keningnya lalu mengecup bibir tipisnya. Setelah itu ia berlalu pergi meninggalkan unit apartemennya. Setelah mendengar pintu tertutup, Olive nampak membuka matanya. Terlihat buliran bening membasahi pipinya. Sebenarnya ia sudah bangun sedari tadi, namun ia enggan untuk membuka matanya. "Sampai kapan Nona Sarah akan menjadi bayang-bayang hubungan kita? Maaf, sungguh aku tidak sanggup menjalani ini semua," gumamnya sembari terisak. Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya yang terkumpul, Olive nampak beranjak dari ranjangnya. Namun ia terkejut saat melihat bercak darah di atas spray. Ternyata sebelumnya Riko telah membohonginya jika mereka sudah tidur bersama hingga terjadilah pernikahan mereka. "Licik sekali kamu, Rick," gumamnya, meski ia tidak menyesal telah menikah dengan Riko, tapi ia tak membenarkan cara laki-laki itu. Kemudian ia berlalu ke kamar mandi meski miliknya di bawah sana terasa perih, bahkan tubuhnya juga terasa remuk semua. 30 menit kemudian, Olive nampak sudah rapi dengan pakaian kasualnya. Celana jeans panjang dan sweater rajut. Ia segera mengambil kopernya lalu memasukkan semua pakaiannya. Ia sudah memutuskan untuk meninggalkan Riko sampai laki-laki itu bisa membuat keputusan. "Maafkan aku," gumamnya sembari meletakkan sebuah kertas berisi tulisan tangannya di atas nakas. Kemudian ia segera meninggalkan apartemennya tersebut sebelum Riko datang. Sementara itu Riko yang baru tiba di rumah sakit langsung menuju kamar perawatan Sarah. Wanita itu nampak terbaring di brankar dengan jarum infus menancap di punggung tangannya. "Sayang, akhirnya kamu datang juga." Sarah langsung memeluk Riko saat laki-laki itu mendekatinya. Namun Riko langsung melepaskan pelukan Sarah, lalu ia berdiri agak menjauh hingga membuat wanita itu kecewa. "Kamu kenapa, Sar?" tanya Riko kemudian. "Aku tidak mau putus denganmu, Rick, kumohon beri aku kesempatan," iba Sarah. "Kamu tidak bisa menyiksa dirimu seperti ini, Sar, karena keputusanku sudah bulat. Tolong ingat perjanjian kita dulu. Dari awal aku tidak pernah menginginkan pertunangan ini, tapi kamu yang memaksa dengan segala cara." Tukas Riko mencoba memberi pengertian. "Tapi kamu bilang akan berusaha mencintaiku kan?"
Lagi pula apa kurangnya aku, Rick? Bahkan kamu bilang aku mirip dengan mendiang gadis kecil sahabatmu itu. Lalu kenapa kamu tidak mencoba untuk membuka hatimu untukku? Sarah nampak berapi-api. Karena kamu bukan dia. Sela Rico dengan sedikit meninggikan oktav suaranya. Tapi dia sudah meninggal, Rick, dan aku bisa menggantikannya kalau kamu mau. Potong Sarah dengan kesal. Dia memang sudah tiada, tapi dia tetap berada di sini di hatiku, di hati Mommy, Daddy dan Oma Opa. Dia tidak akan terganti dan ku mohon hentikan semua ini, Sar. Kamu tidak pernah mencintaiku tapi kamu hanya terobsesi padaku. Tukas Rico kemudian. Aku mencintaimu, Rick, ku mohon tinggalkan wanita sial Asteris N itu. Sahut Sarah seraya mencoba membuka pakaiannya, namun Rico langsung menghentikannya. Hentikan, Sar. Lebih baik kita sudahi semuanya. Ucapnya dengan geram, sungguh ia tidak terima jika istrinya itu dikatai yang tidak-tidak oleh wanita itu. Tidak, aku tidak mau, Rick. Jika kamu pergi aku akan bunuh diri. Ancam Sarah yang membuat Rico semakin geram. Pria itu nampak mengeraskan rahangnya lalu menatap wanita itu dengan tajam. Meski kamu bunuh diri pun aku tidak akan peduli, Sar, dan hentikan semua sandiwaramu ini. Kamu pikir aku bisa tertipu dengan sakitmu yang pura-pura ini? Hardiknya hingga membuat Sarah menelan ludahnya. Satu lagi, kami sudah menikah dan tolong jangan ganggu aku lagi. Tegasnya lagi seraya menunjukkan cincin pernikahan di jari manisnya. Kemudian ia segera berlalu pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan perasaan geram. Sebelumnya Rico telah mencari tahu keadaan Sarah pada dokter yang menangani wanita itu dan siapa sangka ternyata Sarah sudah merencanakan semuanya untuk membohongi dirinya. Ia bersyukur telah memiliki saham di rumah sakit tersebut, hingga dengan mudahnya ia menangani seorang dokter yang bekerja sama dengan Sarah. Rico akui dirinya memang terlalu berperasaan, ia selalu tidak tega dengan kelemahan orang lain. Namun ia tidak menyangka Sarah justru memanfaatkan kelemahannya itu. Sesampainya di apartemennya, Rico langsung membuka pintu unitnya. Hampir 2 jam ia meninggalkan istrinya itu, ia berharap wanita itu masih terlelap. Namun saat membuka pintu kamarnya, ia langsung terkejut saat melihat kamarnya nampak sepi. Sayang, apa kamu di dalam? Teriaknya sembari mengetuk pintu kamar mandi, tapi hingga beberapa kali ia mengetuk tak ada sahutan dari dalam. Sayang, panggilnya lagi. Karena penasaran sekaligus tak sabar, Rico segera memutar kenop pintu tersebut lalu membukanya. Rico langsung panik saat tak melihat istrinya di dalam sana, kemudian ia mencarinya di setiap sudut apartemennya tersebut. Sayang, teriaknya, namun sosok yang ia cari itu tidak kunjung muncul. Di mana kamu, sayang? Rico nampak menghela napas panjangnya. Kemudian pandangannya tak sengaja melihat kertas di atas nakas, kemudian ia mengambilnya lalu membacanya. Sayang, maaf untuk sementara waktu aku ingin sendiri. Aku akan memberikanmu waktu 1 bulan untuk memantapkan hatimu, denganku, Nona Sarah. Jika kamu memilihku tolong selesaikan hubunganmu dengan Nona Sarah dahulu, namun jika kamu memilih Nona Sarah, sungguh aku sangat ikhlas. Aku akan menganggap hubungan singkat kita sebagai kenangan yang terindah dalam hidupku. Astaga sayang, apa yang kamu lakukan? Bahkan aku sudah mengakhiri semuanya dengan Sarah. Rico nampak mer-3ms kertas tersebut dengan kuat, kemudian ia menghantam dinding di belakangnya itu dengan keras. Apa yang sudah kulakukan padamu? Rutuknya dengan menyesal. Tangannya nampak mengalir darah segar karena hantamannya ke dinding tadi, namun ia tak peduli. Kemudian ia melangkahkan kakinya menuju walk-in closet di mana pakaian istrinya itu biasa disimpan, namun lemari di sana sudah terlihat kosong. Ternyata kamu benar-benar meninggalkanku, sayang. Rico nampak menyesal, sungguh ia sangat terlambat mengambil tindakan. Namun saat ia akan pergi meninggalkan ruangan tersebut, kakinya tak sengaja menginjak sesuatu. Apa ini? Gumamnya seraya memungut sebuah kalung di lantai. Ini. Rico nampak terkejut saat melihat kalung tersebut. Sebuah kalung dengan leontin setengah hati yang di tengahnya nampak terukir 2 buah huruf OR. Olive. Setelah Rico pergi, Sarah nampak menghubungi ponsel Olive namun tidak aktif. Lalu ia mencobanya lagi namun tetap tidak aktif. Sialan, kemana asisten itu? Katanya ingin memberikanku informasi.
Gerutunya dengan kesal, kemudian ia mencabut paksa jarum infus yang terpasang di punggung tangannya. "Sarah, apa yang kamu lakukan?" teriak Pak Sony saat baru masuk ke dalam ruangannya. "Aku mau mengejar Rico, Pak. Dia benar-benar mengakhiri semuanya, aku tidak terima." Sarah nampak geram. "Sarah, cukup," bentak Pak Sony. "Jika kamu berbuat bodoh, dia bisa saja menghancurkan perusahaan kita. Kamu mau kita hidup miskin?" Imbuhnya lagi dengan tegas. Sedangkan Sarah nampak menggelengkan kepalanya menanggapi perkataan sang ayah, mana mungkin ia bisa hidup miskin. Sedangkan dari lahir ia tidak pernah kekurangan apapun. "Tapi aku sudah menunggunya sejak lama, Pak. Aku yang menemaninya sejak dulu, tapi kenapa dia menikahnya dengan wanita lain?" Sarah masih tak bisa menerima. "Tenanglah dulu." Pak Sony nampak menenangkan putrinya tersebut lalu membawanya ke dalam pelukannya. Sementara itu Rico yang menemukan kalung milik Olive di apartemennya, langsung mengambil kalung miliknya yang masih ia simpan dengan baik. Lalu ia menggabungkan kedua leontin tersebut yang nampak membentuk sebuah hati. Astaga, bagaimana mungkin? Rico nampak terkejut, ia tidak menyangka jika Olive yang ia nikahi adalah gadis kecil yang selama ini sangat dirindukan oleh keluarganya. Gadis kecil yang ia dan keluarganya kira sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat beberapa tahun yang lalu. "Daddy, harus tahu ini." Rico bergegas meninggalkan unitnya tersebut, kemudian berlalu ke rumah orang tuanya. "Mom, Dad." Rico nampak senang saat kedua orang tuanya menyambut kedatangannya, namun senyumnya langsung menyurut saat melihat ibunya yang sedang menatapnya dengan geram. "Ada apa ini?" ucapnya kemudian saat melihat Sarah juga berada di sana. Sebuah tamparan yang dilayangkan oleh Ariana berhasil mendarat di pipi Rico hingga membuat pria itu terkejut sekaligus merasakan panas menjalar di seluruh wajah tampannya. Sedangkan Sarah nampak tersenyum puas, tidak sia-sia ia menceritakan segalanya kepada orang tua Rico. Ia berharap hubungannya dengan Rico bisa diperbaiki setelah Damian dan Ariana tahu perbuatan anak kesayangannya itu di belakang mereka. "Ada apa, Mom? Kenapa Mommy menamparku?" protes Rico sedikit kesal. Ini kali kedua dalam hidupnya ibunya itu menamparnya setelah sebelumnya wanita parubaya itu juga pernah menamparnya saat ia ingin mengakhiri pertunangannya dengan Sarah beberapa waktu lalu. "Kamu masih bertanya kenapa Mommy menamparmu? Hah? Apa selama ini Mommy mengajarimu untuk berbohong?" Ariana nampak sangat geram. "Aku tidak mengerti Mommy bicara apa," ukas Rico yang memang tak mengerti maksud ibunya itu. Ariana langsung mengambil tangan Rico lalu mengangkatnya hingga menunjukkan sebuah cincin pernikahannya yang melekat di jari manisnya. "Lalu ini apa?" tanyanya kemudian. "Kamu anggap apa orang tuamu ini, Rick? Kamu menikah diam-diam di belakang kami, hah?" Melihat itu Damian langsung menghardik putranya tersebut. "Maafkan aku, Dad." Rico nampak bersalah, bagaimanapun juga perbuatannya memang tidak benar tapi itu semua ia lakukan atas permintaan Olive waktu itu. "Jadi benar kamu menikahi Olive, sekretarismu sendiri?" cerca Ariana yang langsung membuat Rico nampak terkejut. "Kalian tahu?" ucapnya tercengang. Sedangkan Sarah nampak tersenyum sinis, tentu saja ia yang memberitahukan pada kedua orang tua Rico setelah ia mencari tahu sebelumnya. "Kalian benar-benar keterlaluan, bertingkah seolah-olah tidak ada apa-apa tapi di belakang kami kalian diam-diam menjalin hubungan." Ariana nampak kecewa. "Aku mencintainya, Mom," ukas Rico kemudian. "Tapi kamu sudah mengecewakan Sarah dan Dean, Rico." Kali ini Damian yang menimpali. "Dean yang mencintai Olive duluan dan dengan tak berperasaannya kamu menikungnya," hardiknya lagi. "Tapi Dad, Olive itu adalah..." "Sudah stop, untuk sementara waktu biar perusahaan Daddy yang menghandle. Lebih baik kamu merenungkan semua perbuatanmu itu," potong Damian kemudian ia berlalu pergi, sungguh ia sangat kecewa dengan perbuatan putranya itu. Jika memang mencintai Olive, harusnya putranya itu dengan gentle memperjuangkannya di hadapan keluarganya bukannya langsung menikahinya diam-diam apalagi merebutnya dari saudaranya sendiri. "Mom." Rico nampak mengiba pada ibunya tersebut. "Pergilah Rick, bukannya kamu sudah merasa dewasa sekarang dan tidak membutuhkan kami lagi. Sungguh Mommy sangat kecewa sama kamu," potong Ariana yang langsung membuat Rico kecewa. Kemudian ia berlalu pergi meski Sarah mencoba untuk mencegahnya, bukan ini yang Sarah inginkan. Harusnya setelah tahu kejadian yang sebenarnya Ariana dan Damian akan memaksa putranya itu untuk menceraikan Olive. "Tante, aku harus bagaimana?"
Aku sangat mencintai Riko. Mohon Sarah setelah kepergian Riko. Ariana yang masih syok nampak menghela napas beratnya. Ulanglah Sar, bukannya hubungan kalian sudah berakhir. Perintahnya kemudian. Tapi Tante, Riko tidak bisa seenaknya memutuskan pertunangan kami. Protes Sarah tak terima. Maafkan Tante Sar, tapi di sini kamu juga bersalah karena membujuk Riko untuk mau bertunangan meski dia tidak mencintaimu. Jadi kalau Riko mengambil keputusan untuk mengakhiri, kamu harus bisa berlapang dada. Tegas Ariana. Setelah itu ia berlalu meninggalkan Sarah yang nampak tercengang karena perkataannya tadi. Wanita parubaya itu nampak memasuki kamar putranya, lalu menumpahkan air matanya di sana. Maafkan Momi, ini semua salah Momi. Momi hanya tidak ingin kamu seperti ayahmu. Rintihnya sembari terisak, ia menyesal pernah ingin menjodohkan Riko dengan anak sahabatnya hingga membuat Riko melakukan banyak kebohongan. Momi mengasuh kalian berdua dengan kasih sayang yang sama berharap kalian akan selalu menyayangi, tapi kenapa kalian harus menyukai wanita yang sama? Ariana nampak sesenggukan dengan menenggelamkan wajahnya di ranjang putranya tersebut. Ia begitu menyayangi Riko, begitu juga dengan Din, ia tidak bisa membayangkan jika mereka harus bertengkar hanya demi satu wanita. Sayang. Demian yang baru masuk langsung mengusap puncak kepala istrinya itu hingga membuat Ariana langsung mengangkat kepalanya. Maafkan aku Dad, aku sudah gagal mendidik anak kita. Ucapnya dengan penuh penyesalan. Aku yang seharusnya meminta maaf, karena masa laluku kamu jadi seperti ini. Sahut Demian yang juga nampak sangat menyesal. Namun tanpa mereka sadari, Riko yang kembali lagi ke rumah tersebut nampak bersandar di balik dinding dengan memejamkan matanya saat mendengar perkataan ibunya tersebut. Ia juga sangat menyayangi Din, laki-laki itu sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Bahkan dari dulu Din selalu mengalah tentang apapun darinya. Maafkan aku, Kak. Gumamnya dengan penuh penyesalan. Sementara itu Olive yang kini berada di Bali nampak menyewa sebuah apartemen sederhana. Sepertinya untuk sementara waktu ia akan tinggal di sana sampai Riko benar-benar membuat keputusan. Namun sudah hampir 1 bulan laki-laki itu sama sekali tidak pernah menghubunginya, padahal ia setiap saat mengaktifkan ponselnya. Sungguh ia sangat merindukannya, ingin sekali ia menghubunginya. Namun ia harus bersabar sampai laki-laki itu menghubunginya duluan. Pagi itu Olive nampak mengerjapkan matanya, saat mendengar notifikasi di ponselnya. Ia langsung beranjak dari tidurnya lalu mengambil ponselnya di atas nakas. Melihat nama Riko yang tertera di layar ponselnya, Olive langsung mengulas senyumnya. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu laki-laki itu. Akhirnya kamu menghubungiku, aku sangat merindukanmu Rick. Gumamnya saat membuka pesan dari Riko. Namun senyumnya langsung menyurut saat baru membacanya, bahkan kini sudut matanya mulai mengembun. Maafkan aku, mulai hari ini kita harus berpisah. Aku sudah mengurus segalanya, kembalilah ke rumah Olivia Putri Monica. Sungguh Dedi sangat merindukan putri kecilnya. Sebuah pesan yang dikirim oleh Riko pagi itu, membuat Olive langsung syok. Ia syok karena ternyata Riko dan keluarganya sudah mengetahui siapa dirinya dan kata perpisahan itu membuatnya tak bisa menahan lagi air matanya. Kenapa kita harus berpisah? Apa kamu masih membenciku karena mengetahui aku adalah Olive teman kecilmu? Aku mencintaimu Riko, sungguh aku sangat mencintaimu. Maafkan aku, mulai hari ini kita harus berpisah. Aku sudah mengurus segalanya, kembalilah ke rumah Olivia Putri Monica. Sungguh Dedi sangat merindukan putri kecilnya. Sebuah pesan dari Riko yang membuat Olive langsung syok. Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Balas Olive kemudian. Aku sangat mencintaimu sayang, tapi Kak Din juga mencintaimu. Bagaimana aku bisa bahagia di atas penderitaan Kak Din? Menikahlah dengan Kak Din, dia pria yang baik, dia pasti bisa membuatmu bahagia. Kalau begitu kenapa dulu kita menikah kalau akhirnya kita harus berpisah? Maafkanlah aku yang pengecut ini, aku terlalu mengikuti perasaanku hingga aku lupa jika telah menyakiti orang-orang yang kusayangi. Kamu juga telah menyakitiku. Maafkan aku, berbahagialah dengan Kak Din. Namun jika suatu saat kamu tidak bahagia, kamu bisa mencariku. Aku akan dengan senang hati menerimamu. Berjanjilah. Mohon Olive kemudian. Aku berjanji, sayang. Olive nampak menghela napas panjangnya saat membaca lagi isi pesan yang dikirim oleh Riko dan sampai saat ini ia masih memegang janji pria itu. Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu pria itu meninggalkannya demi keutuhan keluarga besarnya. Aku sangat merindukanmu. Ucapnya, kemudian setelah memastikan dirinya sudah rapi dengan setelan kerjanya ia bergegas keluar dari kamarnya.
Beberapa saat kemudian, "Anak siapa ini cantik sekali," ucapnya dengan gemas saat melihat bayi mungil yang nampak baru selesai mandi. Ia tak segan mengecupinya tak peduli sisa-sisa bedak bayi menempel di pakaian dan wajahnya. "Sayang, hentikan, nanti kamu terlambat loh," tegur Ariana yang baru selesai membereskan sisa sarapan. "Habisnya kangen banget sama nih bocah, Mom," sahut Olive memandang gemas bayi berusia 3 bulan itu. "Makanya cepat menikah, biar bisa punya bayi sendiri," timpal Damian yang baru bergabung di teras rumahnya tersebut. "Tenang saja, nanti aku akan membuatkan kalian selusin cucu," kelakar Olive yang langsung membuat kedua orang tuanya itu terkekeh. Ariana dan Damian nampak bahagia setelah Olive berkumpul lagi bersama mereka, meski masih ada yang kurang tanpa kehadiran Rico saat ini. "Mana bayiku? Oh astaga, kamu diapain sama onti sayang?" Dean yang baru datang bersama istrinya langsung menghampiri bayinya. "Tenang saja, tidak kugigit kok," sumut Olive. "Makanya buat sendiri," rutuk Dean pada Olive, kemudian ia mengambil bayinya yang pipinya nampak kemerahan karena terlalu banyak dicium oleh wanita itu. "Tunggu, kalian mau kemana?" Olive membulatkan matanya saat melihat Dean dan sang istri nampak rapi dengan koper besar di sampingnya. "Kami ada urusan bisnis dan maaf kali ini kami pergi sedikit lama mungkin 1 bulanan," sahut Dean tanpa perasaan bersalah karena harus meninggalkan bayinya lagi. "Oh astaga, kalian ya benar-benar hobi banget ninggalin anak. Perasaan baru seminggu yang lalu kalian pulang." Olive nampak bersungut-sungut kesal. "Maafkan kakak Liv, kami harus terus memantau proyek. Sebenarnya aku ingin membawa Dila juga tapi kamu tahu sendiri kan pekerjaanku sangat sibuk jadi daripada Dila kesepian lebih baik di rumah sama oma opanya." Kali ini Diana istri Dean yang menimpali. Diana adalah wanita karir pewaris tunggal perusahaan keluarganya. Ia menikah dengan Dean setelah pria itu tidak juga berhasil menaklukkan hati Olive meski saat itu Olive sudah ditinggal oleh Rico. Setelah Dean merasa putus asa akan penolakan Olive, ia dipertemukan oleh Diana dan wanita itu benar-benar mampu membuatnya melupakan Olive. Dan tak mau berlama-lama menjalin hubungan, 2 bulan kemudian mereka memutuskan untuk menikah dan setelah itu Dean benar-benar menganggap Olive sebagai adiknya sendiri. Sedangkan Olive hingga kini masih menyendiri, cintanya pada Rico sungguh besar hingga tak mudah baginya untuk membuka hatinya pada pria lain. Meski ia marah sama Rico karena menceraikannya secara sepihak tapi ia tidak membenci laki-laki itu. Karena Rico melakukan itu semata-mata demi keutuhan keluarga besarnya. Sejak diceraikan oleh Rico 2 tahun yang lalu, Olive memutuskan kembali pada keluarganya. Namun hingga kini ia tak pernah bertemu dengan mantan suaminya itu yang memutuskan untuk tinggal di Amerika. Karena sejak menceraikan Olive melalui pesan waktu itu, Rico memilih tinggal di Amerika dan menyuruh wanita itu tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga Dean. "Baiklah, jangan salahkan jika Dila akan memanggilku Mommy. Iya kan nak? Ayo sama Mommy saja." Olive nampak mengambil Dila dari gendongan Dean lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Sedangkan Dean dan istrinya nampak terkekeh, mereka sangat bersyukur Olive begitu menyayangi Dila hingga membuat mereka tidak khawatir saat meninggalkannya. Setelah kepergian Dean, Damian dan Ariana segera masuk ke dalam rumahnya. Mereka nampak tersenyum saat melihat Olive yang urung pergi bekerja karena lebih memilih bermain dengan cucunya tersebut. "Sepertinya ini sudah saatnya kita menyatukan mereka, Dad. Sudah tidak ada Dean maupun Sarah yang akan menghalangi mereka," lirih Ariana setelah mereka berada di dalam kamar. "Apa kamu yakin Rico tidak memiliki kekasih di sana?" tanya Damian. "Rico bukan sepertimu Dad yang mudah sekali bermain wanita, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Bahkan berbicara dengan perempuan saja ia jarang sekali kecuali dengan relasi kerjanya. Lagi pula aku selalu berdoa agar mereka bisa bersatu kembali," sahut Ariana. "Itu sudah lama sekali sayang, kenapa masih dibahas?" Damian nampak menatap gemas sang istri saat wanita itu sering mengungkit masa lalunya yang seorang player. "Baiklah, maaf. Jadi Dedi siapkan," ukas Ariana kemudian. "Tentu saja asal kamu selalu di sampingku," sahut Damian sembari memeluk istrinya itu. "Modus," cebik Ariana. "Tapi kamu suka kan?" goda Damian, kemudian mereka nampak tertawa bersama. Sementara itu di tempat nan jauh di sana, Rico nampak menghempaskan tubuhnya di kursi kerjanya saat membaca pesan yang dikirim oleh ibunya tersebut. "Sayang, Mommy mohon pulanglah. Keadaan Dedi tidak baik-baik saja. Perusahaan tidak ada yang mengurusnya." Ariana nampak mengirim pesan dengan foto Damian yang sedang terbaring lemah di rumah sakit.
Pria 27 tahun itu nampak mengusap wajahnya dengan kasar. Kembali ke negaranya itu berarti ia harus siap bertemu dengan mantan istrinya yang sampai saat ini masih bertahta sepenuhnya di hatinya. Sejak menceraikan wanita itu melalui pesan yang ia kirim, ia langsung memutuskan untuk pergi ke Amerika. Ia menutup semua aksesnya, bahkan ia melarang orang tuanya itu untuk membahas apapun mengenai Olive maupun Dean. Ia juga telah memberikan surat kuasanya pada sang ibu untuk mengurus perceraiannya dengan istrinya waktu itu. Kini setelah 2 tahun berlalu, sanggupkah ia bertemu dengan wanita itu lagi yang mungkin sekarang sudah menjadi istri kakaknya tersebut? Meninggalkan Olive adalah keputusan yang berat bagi Rico, namun ia juga tidak mau keluarganya saling bermusuhan hanya karena ia memaksakan kehendaknya. Biarlah wanita yang ia cintai itu bahagia dengan sang kakak yang juga sangat mencintainya. Baiklah, Mom. Aku akan pulang. Rico membalas pesan ibunya, ia terpaksa harus pulang karena perusahaan sedang membutuhkannya. Sedangkan kedua adik kembarnya masih harus menyelesaikan pendidikannya. Beberapa hari kemudian Rico nampak mendarat di tanah kelahirannya, ia langsung menuju rumah sakit di mana sang ayah sedang dirawat. Maafkan aku Dad yang membiarkan Daddy bekerja terlalu keras mengurus perusahaan. Ucapnya dengan perasaan bersalah, karena 2 tahun yang lalu ia bersikap terlalu kekanakan dengan meninggalkan perusahaan pada ayahnya tersebut. Syukurlah kalau kamu sadar. Cibir Demian yang terlihat berbaring lemah di berangkar rumah sakit. Mommy berencana akan membawa Daddy ke Singapura. Ukas Ariana kemudian. Itu lebih baik Mom, pengobatan di sana lebih bagus. Daddy jangan khawatir, mulai hari ini aku yang mengurus perusahaan. Sekarang Daddy fokus saja dengan pengobatan. Sahut Rico menenangkan. Terima kasih, Nak. Kamu tidak akan kembali ke Amerika lagi kan? Ujar Demian memastikan. Tidak Dad, aku sudah resign. Sahut Rico yang langsung membuat Ariana dan Demian saling memandang penuh arti dan tentu saja mereka sangat senang. Beberapa saat kemudian setelah mengantar orang tuanya ke bandara, Rico langsung bergegas pulang ke rumahnya. Ia sudah menjual apartemennya yang ia tempati dengan Olive dulu jadi sekarang ia akan tinggal di kediaman orang tuanya tersebut. Biar saya saja Big yang membukanya. Teriak Olive saat mendengar bel berbunyi. Olive yang sedang menggendong Dila sore itu langsung melangkahkan kakinya untuk membuka pintu. Rico. Olive nampak tercengang saat melihat mantan suaminya itu berdiri tegap di hadapannya. Sedangkan Rico juga sama terkejutnya saat melihat mantan istrinya itu, padahal ia sudah menyiapkan hatinya namun tetap saja jantungnya berdetak dengan kencang saat melihat wanita itu. Sungguh ia ingin sekali memeluk wanita yang begitu ia rindukan itu, namun saat melihat wanita itu menggendong seorang bayi ia langsung sadar diri bahwa mantan istrinya itu kini pasti sudah menjadi istri kakaknya bahkan mereka sudah mempunyai seorang anak. Apa kabar? Tanya Rico membuka pembicaraan. Baik. Ayo masuklah. Sahut Olive lalu mempersilakan Rico untuk masuk ke dalam. Dia anakmu? Tanya Rico kemudian sembari menatap Dila yang nampak tertidur pulas dalam gendongan Olive. Hah? Olive nampak tercengang mendengar perkataan Rico, lalu ia tersenyum jahil dalam hati. Sepertinya ia akan sedikit mengerjai laki-laki itu.